Selamat malam Ibu Rosana, dosen pengampu mata mata kuliah Estetika Humanisme. Saya Sukma Indra Jaya, kelas MJ 202 ingin menyampaikan tentang UAS Estetika Humanisme, dan di sini saya memilih topik anger management. Jadi kita langsung mulai saja di slide yang pertama, yaitu di sini kita mulai dengan definisi apa itu yang dimaksud dengan anger management. Anger management atau manajemen kemarahan adalah proses belajar untuk mengenali, mengendalikan, dan mengekspresikan kemarahan secara sehat dan konstruktif. Tujuannya adalah mengurangi perasaan emosional dan reaksi fisiologis yang muncul saat marah, sehingga kita tidak melakukan hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, di sini dari definisi kita belajar bahwa kita tidak bisa menghilangkan atau menghindari hal-hal yang membuat kita marah, tapi kita bisa belajar mengendalikan reaksi kita terhadap apa pemicu kemarahan tersebut. Di sini saya menjelaskan pengertian anger management menurut ahli. Di sini salah satu tokoh dalam psikologi yaitu menurut Bima Arya Kuswirawan dalam jurnal psikologi yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Malang, yang menjelaskan bahwa anger management atau manajemen kemarahan adalah suatu teknik yang biasanya diterapkan secara individual dengan tujuan membantu seseorang mengendalikan reaksi yang tidak tepat terhadap rangsangan yang memicu kemarahan. Teknik ini juga bertujuan agar seseorang dapat mengekspresikan kemarahannya dengan cara yang benar dan tetap menghormati orang-orang di sekitarnya. Lalu, apakah anger management itu penting? Ya, menurut saya anger management itu penting. Karena kemarahan yang tidak terkelola dengan baik dapat merusak hubungan, karir, dan kesehatan fisik maupun mental. Hubungan yang lebih baik akan menjadikan komunikasi menjadi lebih produktif dan konflik dapat diselesaikan dengan damai. Untuk kesehatan mental yang membaik itu akan mengurangi stres, kecemasan, dan perasaan negatif yang berlebihan. Untuk kesehatan fisik yang lebih baik itu mengurangi resiko seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung, dan stroke. Nah, jika kita dapat mengolah itu, maka kita akan produktivitas kita dalam bekerja akan meningkat karena kita mengurangi gangguan akibat ledakan emosi, sehingga fokus untuk meningkatkan kinerja kita. Lalu di sini saya akan menjelaskan manfaat anger management untuk kesehatan. Nah, yang pertama adalah mengurangi stres dan kecemasan. Stres akan menimbulkan kemarahan ya. Untuk kemarahan yang tidak terkelola dengan baik dapat menyebabkan stres kronis, gangguan kecemasan, dan depresi. Dengan anger management, kita dapat belajar mengenali tanda-tanda kemarahan dan mengelolanya secara sehat, sehingga tidak menimbulkan tekanan psikologis yang berlebihan. Ini salah satu untuk mengurangi stres itu salah satunya dengan meditasi. Meditasi membantu ketenangan batin dan mengendalikan emosi yang lebih baik. Meditasi dan teknik relaksasi adalah bagian penting dari anger management yang membantu menurunkan stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Yang kedua adalah meningkatkan kesehatan jantung. Dengan jantung yang sehat, dengan anger management yang tepat, maka kita dapat menurunkan resiko penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Emosi yang terkelola dengan baik berdampak positif pada kesehatan fisik. Lalu kita yang ketiga adalah meningkatkan hubungan sosial. Orang-orang yang berkomunikasi dengan damai di hubungan sosialnya itu menunjukkan bahwa anger management juga meningkatkan kualitas hubungan sosial melalui komunikasi yang asertif dan mengendalikan emosi. Yang
keempat adalah meningkatkan keseimbangan emosional. Anger management membantu mengurangi reaktivitas emosional dan meningkatkan kemampuan kita untuk berpikir jernih. Anger management membantu menyeimbangkan antara tekanan hidup dan kemampuan mengelola stres. Anger management juga membantu menjaga keseimbangan agar tidak terjadi ledakan emosi yang merugikan. Jadi untuk kita jika di dalam konteks kesehatan ini, jika kita bisa mengelola anger management yang lebih baik, maka kesehatan fisik kita pun terjaga, tidur juga lebih baik, tekanan darah rendah, dan regulasi emosinya menjadi baik. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat anger management dalam hubungan sosial. Yang pertama adalah meningkatkan komunikasi yang efektif. Dengan mengelola kemarahan, seorang dapat berkomunikasi dengan lebih tenang dan jelas dan menghindari kesalahpahaman. Jadi anger management itu akan membantu komunikasi kita dengan sesama menjadi lebih baik. Yang kedua, mengurangi konflik interpersonal. Pengendalian emosi membantu menghindari ledakan kemarahan yang dapat merusak hubungan sosial. Yang ketiga adalah meningkatkan empati dan pengertian. Kemampuan untuk mengambil perspektif orang lain dan merespon dengan tenang untuk memperkuat ikatan sosial. Jadi, anger management ini juga membantu kita untuk mengerti perasaan orang lain. Yang selanjutnya adalah membangun kerjasama dan kolaborasi. Hubungan yang harmonis memudahkan kerjasama dan dalam berbagai aktivitas sosial dan profesional. Jadi jika kita memiliki anger management yang baik, maka kita dengan mudah untuk beraktivitas sosi beraktivitas sosial di kalangan masyarakat menjadi lebih mudah. Nah, untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan manfaat anger management di tempat kerja. Yang pertama adalah mengurangi stres dan kelelahan. Nah, untuk mengurangi stres dan kelelahan ini sebenarnya ada tekniknya, yaitu teknik relaksasi atau jeda sejenak. Nah, itu setelah kita kerja beberapa jam menatap komputer, itu baiknya udah 2 jam menatap komputer terus-menerus, itu sebaiknya kita rehat sejenak, jeda sejenak, itu dapat membantu menurunkan stres yang dapat memicu kemarahan. Yang kedua adalah meningkatkan kerjasama tim. Ya, di sini jelas pengelolaan emosi yang baik itu akan memperkuat hubungan antara rekan kerja dan meningkatkan kolaborasi. Di sini jika kita dapat bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, dan mengelola emosi dengan baik dengan lawan bicara kita, pasti hubungan antara rekan kerja dan profesional akan jauh lebih baik untuk di pekerjaan kita. Terus lalu meningkatkan produktivitas. Di sini meningkatkan produktivitas maksudnya dengan pikiran yang tenang dan rasional, karena mengelola anger management memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik dan efisien. Yang tentunya ini akan meningkatkan produktivitas kita di tempat kerja. Selanjutnya adalah menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat ini maksudnya adalah lingkungan kerja yang bebas dari ledakan kemarahan, yang menciptakan suasana yang nyaman dan kondusif. Kalau jika kita tidak dapat mengelola anger management dengan baik, maka tentu saja jika kita tiba-tiba marah kan sangat-sangat mengganggu teman-teman di tempat kerja kita saat bekerja. Untuk contoh kasus anger management, di sini saya mengambil contoh kasus insiden Barclays Center pada April 2018. Di sini Conor McGregor, petarung UFC, terlibat dalam insiden kekerasan pada Media Day UFC 223 di Barclays Center, New York. Ia melempar troli belanja ke arah bus yang membawa petarung UFC lain.
menyebabkan kerusakan pada bus dan melukai beberapa orang di dalamnya. Kejadian ini terpicu karena Conor McGregor tidak memiliki anger management yang baik. Ia sebenarnya cuma hanya ingin mengkonfrontasi lawannya, yaitu Khabib Nurmagomedov, tapi dia tidak mendapat perhatian dari lawannya. Sehingga ia mencari perhatian. Dia nekat mendekati bus yang membawa Khabib Nurmagomedov dan memukul jendela bis tersebut dan berteriak agar ia petarung Rusia itu keluar. Lalu dia menimbulkan, karena dia tidak mendapatkan perhatian yang dari lawannya, dia meledak amarahnya dan menimbulkan kerusakan pada bis dan sekitar dan menimbulkan kekacauan saat tersebut. Nah, di sini jelas ya konsekuensi dari ledakan kemarahan karena anger management yang tidak dikelola dengan baik. Ya, akibat tindakannya, Conor McGregor menghadapi tuntutan serius, yaitu 3 tuduhan penyerangan, 1 tuduhan perusakan kriminal. Nah, tuduhan ini mencerminkan dampak fisik dan kerusakan properti yang diakibatkan oleh ledakan kemarahannya. Jadi untuk dampak hukumnya ini, tindakan impulsif McGregor yang melempar troli ke bus petarung UFC menyebabkan dia menghadapi tuduhan kriminal serius, ya seperti tuduhan penyerangan dan perusakan kriminal tadi. Ya, kasus ini menjadi contoh bahwa figur publik sekalipun tidak kebal terhadap hukum dan harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dampak untuk sosial dan publiknya mungkin di citra publik dan reputasi Conor McGregor ini. Kasus ini sempat mencoreng reputasi McGregor sebagai atlet profesional dan figur publik yang berdampak pada persepsi fans dan sponsor. Dan kasus ini meningkatkan kesadaran masyarakat luas tentang pentingnya pengelolaan kemarahan dan konsekuensi dari perilaku agresif. Untuk dampak pribadi dan profesional, ini pengaruh pada karirnya Conor McGregor. Kasus ini menjadi titik balik yang memaksa Conor McGregor untuk lebih bertanggung jawab dalam perilaku profesionalnya, yang penting untuk kelangsungan karirnya di dunia olahraga. Jadi dampaknya sangat besar sekali ya karena tidak memiliki anger management yang baik. Dan dari kasus tadi, nilai atau value yang didapatkan adalah pengelolaan emosi sebagai komponen penting dalam hidup profesional dan pribadi. Dan mengolah amarah adalah tanggung jawab pribadi dan sosial. Dari kasus Conor McGregor tersebut sebenarnya kita dapat belajar ya atau melakukan tindakan preventif dengan anger management ini. Ada beberapa teknik anger management yang ingin saya jelaskan, yaitu yang pertama mindfulness dan meditasi. Mindfulness adalah teknik kesadaran penuh yang mengajarkan kita untuk fokus pada saat ini tanpa menghakimi. Ya, terus meditasi adalah praktik yang membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan kesadaran diri. Cara kerjanya dengan bermeditasi secara rutin, Anda belajar mengenali kemarahan sejak awal muncul dan mengamati perasaan tersebut tanpa bereaksi impulsif. Ini membantu mengurangi intensitas kemarahan. Manfaatnya mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kontrol emosi, dan membantu tetap tenang dalam situasi sulit. Yang kedua, pernapasan dalam. Teknik pernapasan dalam melibatkan menarik napas panjang dan perlahan melalui hidung, menahan sebentar, lalu menghembuskan napas perlahan melalui mulut. Cara kerjanya, pernapasan dalam menstimulasi sistem saraf parasimpatik yang menenangkan tubuh, menurunkan detak jantung dan tekanan darah, sehingga mengurangi respon kemarahan. Manfaatnya adalah meredakan ketegangan fisik, membantu menenangkan pikiran secara cepat, mudah dilakukan kapan saja dan di mana saja. Lalu ada CBT, yaitu Cognitive Restructuring. Nah, itu adalah teknik yang membantu mengidentifikasi dan mengubah pola pikir negatif atau tidak realistis yang memicu kemarahan.
Jadi belajar mengenali pikiran yang memicu pengarahan, menentangnya, dan menggantinya dengan cara pandang yang lebih rasional dan positif. Manfaatnya mengurangi reaksi emosional berlebihan, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan mengelola stres jangka panjang. Lalu ada olahraga ringan seperti aktivitas ringan seperti berjalan kaki, yoga, atau peregangan. Ini olahraga itu membantu melepaskan endorfin, hormon yang meningkatkan mood dan mengurangi stres, sehingga menurunkan tingkat kemarahan. Manfaatnya meningkatkan kesehatan fisik dan mental, mengurangi ketegangan dan stres, membantu mengalihkan perhatian dari kemarahan. Yang terakhir adalah problem solving atau pemecahan masalah. Nah, teknik ini melibatkan analisis situasi yang memicu kemarahan dan mencari solusi praktis untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi, alih-alih bereaksi secara emosional, Anda menggunakan logika dan strategi untuk menyelesaikan masalah yang menjadi sumber kemarahan. Ini akan mengurangi frustasi, meningkatkan kontrol diri, dan membantu masalah secara efektif. Jadi mungkin sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.